Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita masih bersama di Qawaid Quraniyah, 50 kaidah Qurani yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga beliau. Dan kita sudah di kaidah yang ke-15, Al-Qaidatul Khamisata Asyara, yang berbunyi wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana kaidah ini merupakan penggalan dari surat Al-A'raf ayat yang ke-128 dan juga surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Bahkan kaidah ini juga memiliki beberapa variasi bentuk pengungkapan di beberapa ayat lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mengandung kaidah ini yang ada di surat Al-A'raf lengkapnya adalah berbunyi qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat 7, surat Al-A'raf ayat yang ke-128. Allah berfirman, berkata Nabi Musa alaihissalam kepada kaum beliau, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah kalian. Sungguhnya bumi ini kelak akan Allah wariskan kepada siapapun dari hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan tetap saja akibat dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Jadi terkait dengan bagaimana Nabi Musa alaihissalam memotivasi Bani Israel untuk menatap ke depan, untuk kemudian meningkatkan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan mereka bahwasanya apapun yang terjadi, tetap saja orang-orang bertakwa yang akan merasakan happy ending, yang merasakan betapa bahwasanya sesusah apapun proses yang mereka lalui, tetap hasil akhirnya adalah kesudahan yang sangat baik. Adapun selain orang bertakwa, mafhum mukhalafahnya berarti orang yang hidupnya sangat jauh dari nilai-nilai ketakwaan, maka pasti akibat dan kesudahan hidupnya adalah kesudahan yang buruk. Nasallallahu al-afiyah. Adapun di surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-83, di mana kaidah ini berada, kisahnya adalah terkait dengan kisah Qarun. Kisah Qarun yang merupakan kerabat Nabi Musa alaihissalam, tapi berseberangan dengan beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami sediakan bagi mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, tidak pula menginginkan kerusakan di sana. Dan kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan mengapa kita katakan hanya milik orang bertakwa? Hal ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, yang sudah sering kita singgung nama beliau, di mana beliau mengatakan dalam tafsir beliau bahwasanya ungkapan wal aqibatu lil muttaqin ini
memberikan makna la aqibata illa lil muttaqin. Berarti di situ ada makna hasr, pembatasan. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan al-aqibah sendiri sejak awal kita menerjemahkannya dengan mengatakan dia adalah kesudahan yang baik. Padahal lafalnya saja hanya al-aqibah, akibat, konsekuensi, kesudahan. Lantas dari mana kata-kata baiknya? Ibnu Ashur juga menjelaskan hal tersebut masih di tafsir beliau, bahwasanya kata-kata al-aqibah sejatinya secara bahasa mencakup juga kesudahan yang buruk dan kesudahan yang baik. Tetapi jika dimutlakkan wal aqibatu likadza, maka maknanya adalah kesudahan yang baik. Ghalaba isti'maluha fi umuril khairi. Demikian kata beliau. Dominannya penggunaan kata akibah ini untuk kesudahan yang terkait dengan perkara-perkara yang baik. Kita lanjut lagi, kembali ke kaidah kita wal aqibatu lil muttaqin, di mana Syekh Dr. Umar Al-Muqbil menjelaskan bahwasanya karena al-aqibah di sini beral dan alif lam atau al, ini dalam usul fikih memberikan faedah keumuman, artinya seluruh kesudahan yang baik, tidak terbatas pada kesudahan yang sifatnya di akhirat. Karenanya tetap saja kesudahan yang baik di dunia pun akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa, umum di dunia dan di akhirat. Demikian Syekh menjelaskan. Dan jika kita melihat posisi dari ungkapan wal aqibatu lil muttaqin terkait dengan Nabi Musa dan juga kisah Qarun, maka sungguh kita akan menyadari bahwasanya kaidah ini merupakan kaidah yang penting dalam memotivasi orang untuk bertakwa, meskipun kelihatan proses dalam bertakwa tersebut sulit. Dan pada hari ini kata Syekh, kaum muslimin sedang berada di masa tidak kuatnya mereka, bahkan kurang kokohnya barisan mereka. Dan ini mungkin menjadikan sebagian orang yang menyandarkan dirinya pada Islam, yang lemah keimanan mereka, ketakwaan mereka, kemudian mencari tempat berpijak di luar Islam, sehingga kemudian mencarinya di peradaban lain, mencari prinsip baru dalam kehidupan di pemikiran-pemikiran lain. Dan itu semua tidak lain dan tidak bukan karena perasaan bahwasanya apa yang dia dapatkan di Islam, sementara faktanya dia belum pelajari seluruh Islam. Dia hidupnya justru jauh dari ajaran Islam. Bagaimana mungkin dia merasa sudah tidak mendapatkan apa-apa di Islam? Lah, dia saja tidak mempelajarinya. Tetapi dengan asumsi bahwasanya Islam payah menurut orang ini, maka kemudian dia mencarinya di pemikiran-pemikiran lain, di peradaban-peradaban lain. Sayangnya, dia tidaklah melihat hal-hal di luar Islam melainkan hanya positifnya saja, mengabaikan sisi gelap pemikiran-pemikiran di luar Islam, tidak melihat sisi-sisi negatif dari peradaban-peradaban di luar peradaban Islam, di mana mereka mungkin perhatian dengan jasad tapi mengabaikan ruh. Dan sejatinya mereka mengabaikan jasad juga di saat yang sama. Mereka mungkin terlihat sangat memakmurkan dunia, tapi di saat yang sama mengubur dan menghancurkan kehidupan akhirat. Meskipun sejatinya di saat yang sama juga mereka sedang menghancurkan dunia mereka. Dan terus seperti itu. Contohnya saja misalnya, saya menyebutkan di sini revolusi
Prancis yang dianggap sebagai titik tolak munculnya kemudian prinsip-prinsip hak asasi manusia, persamaan derajat antar manusia, kemerdekaan, kebebasan, dan seterusnya. Ternyata revolusi tersebut, prinsip tersebut tidaklah menghalangi orang-orang tadi untuk kemudian membinasakan, menggenosidakan sekitar sepertiga dari penduduk Pulau Haiti tatkala sampai di sana. Karena mereka tidak mau menjadi budak saat dijajah. Bahkan tokoh penting mereka yang lahir dari proses revolusi tersebut, yang membawa nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diklaim, ternyata justru menjadi tokoh penjajahan di banyak negara. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat bahwasanya siapa yang mencari kemuliaan dan kebenaran di luar Islam, laksana orang yang sedang berada di tengah aliran sungai, kemudian lari mengejar oase di padang pasir yang hanya merupakan fata morgana. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama juga dalam prinsip-prinsip ekonomi pun seperti itu. Di mana banyak sekali orang yang kemudian menganggap Islam ini terbelakang dalam sistem ekonomi. Padahal tidak demikian adanya. Dan lagi-lagi sebagaimana sudah saya singgung tadi, ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena mereka sendiri belum tamat mempelajari Islam. Mereka justru jauh dari Islam. Lantas dari mana mereka mengatakan saya belum menemukan, saya tidak mendapatkan? Anda saja yang belum pernah mencari. Kemudian dia mencarinya di luar Islam dengan mengambil prinsip-prinsip ekonomi yang bertentangan dengan ajaran agama kita, yang pada akhirnya dia pun menyaksikan satu persatu sistem-sistem ekonomi yang bertentangan dengan Islam tersebut runtuh. Satu persatu runtuh. Hingga akhirnya hari ini, beberapa tahun terakhir, dan alhamdulillah hal tersebut kita syukuri, mulai ada suara-suara kemudian meneriakkan, mari kembali ke sistem ekonomi Islam. Yang bahkan teriakan ini seringkali lebih kencang diteriakkan oleh mereka-mereka yang bukan kaum muslimin. Duhai, betapa butuhnya kita untuk kembali ke nilai-nilai ketakwaan. Wala aqibatu lil muttaqin. Sungguh kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Tentu saja, secara logika pun kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling sayang pada manusia. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi manusia. Tuhan yang kemudian maha bijaksana dalam setiap putusannya. Al-Hakim. Tuhan yang maha segala-galanya. Tatkala dia mengajarkan sesuatu, memberikan prinsip kehidupan, memberikan hukum-hukum terkait bagaimana kita mengatur kehidupan, yang hukum tersebut sangat komplit mengatur beragam lini kehidupan sehingga tidak ada sisi kehidupan yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja aturannya bisa berupa aturan yang ketat ataupun aturan yang sifatnya longgar. Aturan yang diberikan prinsip-prinsip umum atau diberikan aturan-aturan rinci. Tapi tidak ada satu lini kehidupan pun melainkan ada hukum Allah di sana. Ada nilai takwa di sana. Sehingga tidak mungkin kita ikuti nilai-nilai takwa tersebut, kita ikuti apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merugi, mustahil. Sebaliknya justru wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik adalah akan menjadi milik orang yang bertakwa saja. Orang-orang yang berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjuki. Allah Subhanahu wa taala janjinya tepat. Tidak pernah menyelisihi janji. Allah Al-Haq, Maha benar. Tidak berbohong. Dan apa yang disebutkan oleh penulis tadi hanyalah merupakan contoh saja, dan banyak sekali sisi-sisi ketakwaan yang diabaikan oleh kita kemudian berdampak buruk dalam kehidupan kita.
Dan jika ingin melihat bagaimana ruginya dunia ketika nilai-nilai ketakwaan diabaikan, kita dianjurkan oleh penulis untuk membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, ulama besar dari semenanjung India, yang berjudul Madza Khasiral Alamu bin Hitatil Muslimin, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah, yang berjudul Bahaya Kemunduran Umat Islam, diterbitkan oleh Pustaka Setia. Dan ada beberapa percetakan lain yang juga menerjemahkan buku ini. Para pendengar Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kaidah ini lagi, wal aqibatu lil muttaqin, adalah agar jangan sampai kita kemudian bersedih dan menganggap kita berada di jalan yang salah hanya karena kita kurang dalam sisi harta materi. Karena memang kaidah ini salah satunya muncul di kisah Qarun, di mana Qarun adalah orang yang tidak beriman tapi kaya, sementara orang-orang Bani Israil yang lain miskin. Maka Allah ingatkan, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik milik orang bertakwa. Dan terbukti akhirnya Qarun kemudian dihukum Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kelak Bani Israil Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang sangat banyak setelahnya. Para dai juga sama, ketika dia berjalan di jalan dakwah yang tidak mulus, panjang, jauh, nan terjal, penuh dengan ujian, maka dia harus ingat bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin, tenang saja, kesudahan yang baik akan berakhir di genggaman tangannya orang-orang yang bertakwa. Syekh Dr. Umar Al-Muqbil di sini kemudian mengutip apa yang dinasihatkan oleh guru beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau pernah memotivasi murid-murid beliau untuk tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai ketakwaan sekalipun banyak ujian yang kemudian mendera. Kemudian beliau mengingatkan dengan kisah Nabi Muhammad SAW, yang jika seandainya idai pada hari ini diuji dengan ujian beliau, maka belum tentu akan sabar. Apalagi ujian nabi-nabi lain juga sama. Karenanya ketika mereka sabar dan tetap berjuang di dalam nilai ketakwaan, dan ternyata wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan mereka adalah baik, maka kita harus percaya hal yang sama akan terjadi kepada diri kita jika kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Akhir, Syekh Dr. Umar Al-Muqbil mengutip bagian dari isi pidato Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala menyemangati pasukan jihadnya kaum muslimin menghadapi Tartar, di mana Syekhul Islam mengatakan bahwasanya kemenangan akan berada di tangan kita jika kita bertakwa, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Dan Syekhul Islam mengutip secara jelas kaidah kita ini yang merupakan ayat Al-Quran, dan kesudahan yang baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya beliau beserta pasukan kaum muslimin di Syam menang melawan Tartar di antara tahun 702 Hijriyah, perang Shakhab atau perang Marj As-Sufr. Dan beliau terkenal diutus beberapa kali oleh penguasa Syam untuk kemudian menjadi duta kaum muslimin menghadap pemimpin Tartar untuk bernegosiasi dan kemudian menyampaikan bahwasanya penduduk Syam tidak takut dari Tartar dan tidak akan menyerahkan Syam kepada Tartar. Barangkali demikian beberapa pesan-pesan penting dan penerapan dari kaidah wal aqibatu lil muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.